Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi. Gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat, teman-teman. Seperti biasa, kita kembali akan mereaksi video-video yang sangat menarik, yang menghibur, dan juga memberikan sedikit informasi buat kalian semua, teman-teman. Tentunya kalian belum tahu seberapa besar atau gunung api terbesar di dunia itu terletak di mana atau bernama apa. Mungkin sebagian besar orang tahu akan hal itu, tapi sebagian besar lainnya pasti belum tahu atau belum pernah mendengar tentang hal ini, teman-teman. Maka dari itu kita nanti lihat bareng-bareng, kita reaksi bareng-bareng videonya, teman-teman. Dan di sini saya mengambil video ini dari channelnya Invoice Indonesia dan dengan judul benarkah gunung api bawah laut terbesar di dunia ada di timur Jepang, teman-teman. Nanti kita lihat bareng kebenarannya seperti apa. Oke teman-teman, sebelum ke videonya seperti biasa kita ketemu lagi bersama Ayah Muda Production. Hey, Oke teman-teman, tanpa banyak buang waktu lagi, kita langsung aja gali videonya. Kita lihat bareng-bareng, kita reaksi bareng-bareng seperti apa isi videonya tentang gunung berapi terbesar di dunia ini, teman-teman. Cus, kita langsung ke videonya. Mauna Loa atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan nama Long Mountain, selama ini dikenal sebagai gunung berapi terbesar di dunia. Mauna Loa sendiri adalah salah satu gunung dari 5 gunung berapi yang membentuk Pulau Hawaii di Samudra Pasifik. Pada tahun 2013, tim peneliti dari Amerika menyebutkan bahwa Mauna Loa bisa jadi bukan gunung berapi terbesar di dunia. Hal ini diungkapkan setelah mereka berhasil menemukan beberapa fakta bahwa ada gunung berapi bawah laut yang ukurannya jauh lebih besar dari Mauna Loa. Setelah penemuan tersebut, gunung berapi bawah laut yang kemudian diberi nama sebagai Tamu Masif ini disebut-sebut sebagai gunung berapi tunggal terbesar di dunia. Bahkan disebut sebagai salah satu gunung berapi terbesar di tata surya. Oke teman-teman, kita stop dulu di sini. Ternyata setelah sekian lama penelitian para ilmuwan yang menyebutkan kalau gunung berapi terbesar di dunia ini bernama Mauna Loa ya teman-teman, dan itu terbantahkan setelah beberapa kali atau penemuan-penemuan baru yang kemudian menjadikan mendapatkan sebuah temuan baru yang mendapatkan gunung terbesar di dunia ini dan bahkan lebih besar di tata surya, teman-teman. Dan di sini disebut Gunung Tamu Masif ya teman-teman, dan terletak di kawasan barat laut Samudra Pasifik, berarti tidak jauh dari wilayah kita ya teman-teman di sini. Oke, kita lanjut lagi videonya teman-teman. Namun, benarkah klaim tersebut? Inilah videonya. Oke, ini baru klaim ya dari beberapa, kita stop lagi. Ini baru klaim ya dari beberapa ilmuwan atau penemuan-penemuan baru dari para ilmuwan mungkin ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Invoice Indonesia. Tamu Masif. Jadi nama gunungnya itu Tamu Masif. Adalah gunung api laut tidak aktif yang terletak di kawasan barat laut Samudra Pasifik. Penemuan gunung ini diumumkan pada tanggal 5 September tahun 2013 oleh tim peneliti yang dipimpin oleh William Sager, ahli geofisika kelautan dari Departemen Ilmu Bumi dan Atmosfer di Universitas Houston. Baru ya 2013 teman-teman yang baru diumumkan bahwa ada laut ada gunung berapi terbesar di dunia ini. Pada bulan September tahun 2013, Sager dan timnya menyimpulkan bahwa Tamu Masif adalah gunung berapi perisai tunggal terbesar yang pernah ditemukan di bumi.
Gunung ini diberi nama tamu yang diambil dari inisial nama Texas A&M University, tempat di mana William Sager mengajar. Sementara istilah masif sendiri sering digunakan untuk berbagai jenis struktur pegunungan. Tamu Masif terletak di South Skyrise, sebuah wilayah dataran tinggi Samudra Pasifik yang terletak sekitar 1.600 km di sebelah timur Jepang. Ukuran sejati Tamu Masif sendiri kurang terpantau selama ini karena berada di bawah Samudra Pasifik. Ini adalah kelas gunung berapi yang belum pernah diakui sebelumnya, kata William Sager yang menuliskan risetnya di jurnal Nature Geoscience. Menurut penelitian yang dilakukan, Tamu Masif memiliki luas sekitar 553.000 km persegi atau sekitar 2 kali luas negara Meksiko atau Kepulauan Inggris. Ketinggian gunung ini mencapai 4.460 meter dari dasar laut yang memiliki kedalaman 6,4 km dan puncaknya berada pada kedalaman 1.980 meter di bawah permukaan laut. Volumenya sekitar 50 kali lebih besar dibandingkan Mauna Loa di Pulau Hawaii, namun pada dasarnya yang datar. Kemiringannya yang luas menurun sekitar 1 derajat dari tengah ke tepi, sedangkan gunung berapi bawah laut pada umumnya memiliki kemiringan 5 hingga 10 derajat. Gunung berapi ini adalah gunung utama di salah satu dataran tinggi samudra terbesar di planet ini, yaitu South Skyrise. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa Tamu Masif terbentuk kira-kira selama periode Jurassik akhir hingga periode Kapur akhir atau sekitar 145 juta tahun silam saat aliran lava masif meletus dari pusat gunung api sampai kemudian membentuk sebuah fitur mirip perisai. Selama periode tersebut, medan magnet bumi berbalik beberapa kali dengan interval yang tidak teratur, meninggalkan tanda garis-garis magnet di kerak samudra. Tamu Masif terbentuk dalam periode letusan yang singkat secara geologis, yang sebelumnya dianggap mustahil terjadi di bumi oleh para ilmuwan. Salah satu teori menyatakan bahwa dasar vulkanik yang tebal dan tinggi ini setara dengan batuan basal banjir di benua itu yang merupakan produk dari curahan lava yang sangat besar dan berkepanjangan. Idenya adalah bahwa bagian atas gumpalan batuan mantel yang sangat panas akan naik, terdekompresi, meleleh, dan memicu pembentukan magma dalam jumlah besar di kerak bumi, baik di darat maupun di dasar laut. Beberapa makalah pada tahun 1990-an, termasuk yang ditulis bersama oleh Sager, menguraikan dan mendukung gagasan model bulu mantel untuk menciptakan South Skyrise dan Tamu Masif. Pada tahun 2009, Sager dan International Ocean Discovery Program mengebor objek penelitiannya tersebut di beberapa titik dan menemukan aliran lava padat setebal 75 kaki atau sekitar 22 meter, menunjukkan bahwa kumpalan ini memang terbentuk oleh letusan raksasa. Bagi tim, Tamu Masif terlihat seperti gunung berapi perisai raksasa, sejenis gunung berapi yang biasanya terbentuk dari letusan lava cair dan terakumulasi berlapis-lapis, menciptakan struktur kubah yang menyerupai perisai batu raksasa. Dalam hal ini, Tamu Masif akan menjadi gunung berapi perisai terbesar di dunia. Sebuah gagasan yang benar-benar menarik perhatian penelitian tersebut kepada Nature Genocide pada saat itu. Makalah yang diterbitkan oleh Sager dan timnya di Nature Geoscience pada tahun 2013 tersebut tentu saja mengubah pandangan para ilmuwan dan masyarakat umum, khususnya yang tertarik pada bidang geologi, tentang paradigma yang selama ini menyebutkan bahwa Mauna Loa adalah gunung berapi tunggal terbesar di dunia. Oke, kita stop dulu di sini teman-teman. Sebagian besar pasti belum mengetahui karena ini juga baru dikemukakan di tahun 2013 bahwa terdapat gunung api terbesar di dunia, bahkan terbesar di tata surya teman-teman, yang mencapai luasnya itu beberapa ribu kilometer ya, bahkan Kepulauan Inggris pun kalah dengan luasnya gunung berapi ini teman-teman, yang terdapat di Samudra Pasifik teman-teman ya, berarti di wilayah-wilayah kita ya, dekat dengan Jepang teman-teman.
dan itu sangat menakutkan sekali. Yang untungnya ternyata gunung berapi Tamu Massif ini dalam keadaan tidak aktif ya teman-teman, karena beberapa juta tahun yang lalu yang sudah terjadi letusannya teman-teman, dan sekarang hanya menjadi terdapat bukti-bukti keberadaannya teman-teman. Jadi sampai sekarang masih terus menjalani penelitian dan mungkin menjadi sejarah, karena belum tentu segala sesuatu yang tidak ada itu benar-benar tidak ada, karena kemampuan manusia itu kan tidak sempurna ya teman-teman, karena kita perlu menggali dan menggali lagi untuk suatu pengetahuan dan juga untuk menambah wawasan kita semua teman-teman. Kita lanjut lagi ke videonya. Hal ini juga memicu para ilmuwan lain, bahkan termasuk William Sager sendiri, untuk meneliti bahwa benarkah Tamu Massif merupakan gunung berapi terbesar di dunia. Bab 2 penemuan baru ya tentang Gunung Massif ini. Seperti apa hasil dari penemuan-penemuan baru ini? Pada tahun 2013, setelah makalah tentang penemuan Gunung Tamu Massif diterbitkan, banyak media yang mengatakan bahwa para ilmuwan telah menemukan gunung berapi perisai terbesar di dunia. Namun apa yang diberitakan oleh media ternyata justru membuat William Sager merasa kurang nyaman. Hal itu karena dirinya merasa masih ada yang aneh dengan gunung tersebut. Melalui wawancaranya dengan majalah Newsweek, Sager mengatakan, kata superlatif itu selalu membuatku ngeri. Saya mencoba memberitahu para jurnalis bahwa kami tidak menemukan Tamu Massif dan bahwa terdapat dataran tinggi samudra yang lebih besar. Dia menambahkan bahwa masih ada hal-hal yang masih mengganggunya terkait dengan penemuannya tersebut. Namun ada hal lain yang menggangguku. Pola garis magnetnya aneh untuk perisai lebar yang berbentuk seperti kue lapis. Sager mengatakan mereka ingin mengetahui lebih banyak tentang pembentukan gunung berapi dengan melihat ciri magnetnya. Untuk mengetahuinya, Sager dan timnya berangkat ke Tamu Massif di kapal penelitian Smith Ocean Institute untuk membuat peta anomali magnetik. Temuan mereka menunjukkan terdapat anomali magnetik di gunung berapi yang sesuai dengan anomali yang terlihat di tepinya. Gunung berapi perisai yang besar seharusnya tidak membentuk garis-garis magnet. Jika terbentuk dalam waktu yang singkat, maka akan terdapat anomali keseluruhan yang koheren. Jika terbentuk dalam beberapa periode polaritas, anomali tersebut seharusnya tidak teratur. Aliran lava yang menempuh jarak jauh seharusnya menghancurkan garis magnet. Saat mempublikasikan temuan mereka di Nature Geoscience, tim tersebut mengatakan Tamu Massif tampaknya merupakan dataran tinggi samudra yang terbentuk melalui proses yang disebut penyebaran dasar laut. Alih-alih material baru ditambahkan ke puncak gunung berapi, gunung ini dibangun melalui inflasi dan deflasi kerak bumi yang semakin tebal dan tipis, dan terbentuk di puncak punggung bukit yang menyebar. Ini berarti material baru ditambahkan di tengah dan material lama menjauh. Dari temuan terbaru tersebut, Sager setuju dan mencatat bahwa revisi timnya terhadap struktur bawah laut yang sangat besar mengungkapkan bahwa itu mungkin merupakan tumpukan kerak samudra yang sangat besar yang saat ini tidak dapat dijelaskan secara memadai, sesuatu yang bahkan mungkin lebih aneh daripada gunung berapi raksasa yang berdiri sendiri. Berdasarkan temuan tersebut, gelar gunung berapi terbesar di dunia kembali diduduki oleh Gunung Mauna Loa di Hawaii. Ini juga berarti Tamu Massif adalah gabungan vulkanisme dan formasi lempeng yang sangat aneh. Dan sejauh yang diketahui Sager, kata-kata untuk menggambarkan fitur Tamu Massif adalah unik. Itulah sedikit video tentang Tamu Massif, sebuah gunung bawah laut yang pernah dinobatkan sebagai gunung berapi tunggal terbesar di dunia. Semoga video kita kali ini dapat menambah sedikit wawasan dan memberikan manfaat untuk kita semua.
Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya. Oke teman-teman, itu dia tadi videonya, pengetahuan buat kita semua, pengetahuan baru. Ternyata Gunung Tambu Masif ini yang pernah diterbitkan bahwa menjadi salah satu gunung terbesar di muka bumi ini ternyata belum mendapatkan atau belum mendapatkan keyakinan tersendiri ya, karena beberapa struktur yang tadi disebutkan bahwa itu bukan merupakan suatu gunung berapi, dan itu merupakan suatu lempengan-lempengan bumi yang akhirnya membentuk sebuah gunung di bawah laut teman-teman. Dan ternyata Gunung Mauna Loa yang berada di Kepulauan Hawaii tetap menjadi gunung terbesar di dunia ini teman-teman. Oke teman-teman semua, itu dia tadi video reaksinya, dan kita menjadi tahu ya beberapa informasi yang akhirnya kita tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa sesuatu itu benar, karena sebelum kita mendapatkan bukti atau menganalisis segala sesuatu yang berhubungan dengan itu, kita tidak boleh memberikan informasi yang akhirnya membuat semua orang jadi percaya yang belum tentu kebenarannya teman-teman. Oke teman-teman semua, itu saja video reaksi dari saya. Semoga ini menjadi pengetahuan baru buat kalian semua. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.